Pada sore hari ini saya silaturahim ke rumah adik saya Rio. Adik saya Rio ini yang kena sabetan pedang peristiwa yang di makam haji kemarin. Yang dari preman-preman itu nggak tahu preman dari mana, yang jelas ini kesabet pedang. Saya akan tanya langsung kepada dia, adik saya ini, kebetulan saya seniornya, saya akan bertanya, dan saya ditemenin oleh saudara saya Amak. Ini dulu yang mendirikan Laskar Solo yang pertama kali ini. Ini dari Dewan Suronya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan iman. Dulur-dulurku kabeh, alhamdulillah setelah kejadian di Solo beberapa hari yang lalu, kemudian saya ditelepon oleh seseorang yang mengaku korban, dan ternyata dia adalah korban yang dibabat di makam haji. Karena dia ini adalah masuk ke dalam kategori adik saya, karena di situ ada dari orang-orang PSHT. Kemudian saya datang ke rumahnya kemarin karena dia ini, adik saya ini, menjadi korban pembacokan itu. Yang saya sayangkan di sini adalah berita-berita pelintiran seakan-akan yang melakukan adalah Laskar. Kemudian berita juga disebarkan kemana-mana, katanya memakai cadar. Padahal sebenarnya adalah pelakunya memakai helm dan masker dengan pakai jaket, dan celananya pun jeans levis. Ini menjadi satu persoalan sendiri ketika berita itu yang menyebarkan orang lain, tapi bukan yang menjadi korban. Dan ternyata saya kemarin datang ke sana, saya sudah ketemu sama adik saya ini, bertemu dengan keluarganya semuanya. Terima kasih sekali keluarganya atas kedatangan saya. Mudah-mudahan keluarga Mas Rio ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya menjalankan kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini video hasil pertemuan saya dengan keluarga Mas Rio. Mudah-mudahan cepat sembuh adik saya ini dan menjadikan pelajaran juga terhadap kita semuanya. Kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini saya silaturahim ke rumah adik saya Rio. Adik saya Rio ini yang kena sabetan pedang peristiwa yang di makam haji kemarin. Yang dari preman-preman itu nggak tahu preman dari mana, yang jelas ini kesabet pedang. Saya akan tanya langsung kepada dia, adik saya ini, kebetulan saya seniornya, saya akan bertanya, dan saya ditemenin oleh saudara saya Amak. Ini dulu yang mendirikan Laskar Solo yang pertama kali ini. Ini dari Dewan Suronya ini. Ya. Dik, peristiwanya itu gimana, Dik? Peristiwanya waktu sampean sebelum dari pulang dari makan kan itu, pulang dari makan langsung mengarah ke makam haji, terus ketemu teman-teman dari PSHT yang di toko itu, di mana, di Alfamart ya itu. Alfamart. Nah, sampean ngasih kode titit gini ya, terus kemudian sampean bablas. Ya. Terus dari sebelum underpass ya itu ya, berarti. Yang banyak orangnya itu sebelum underpass. Dari underpass ya, terus akhirnya sampai situ ke arah barat, terus gimana? Coba ceritakan. Ke arah barat saya itu setelah underpass ya itu, depan Seti AAS. Oh, iya. Depan itu terus saya dihadang segerombolan orang. Dan saya nggak tahu itu siapa.
Nah, gerombolan itu pakaiannya di mana? Pakaiannya itu apa itu? Pakaiannya kalau yang saya ingat ciri-cirinya itu pakai helm, pakai masker, pakai jaket. Gitu. Oh, pakai Celananya jaketan. levis. Celananya levis semua ya? Ya mungkin ada yang nggak levis ya. Berapa orang kira-kira itu? Sekitar 15-an. Sekitar 15. Terus waktu menghentikan itu dia ngomong apa? Dia pakai bahasa Jawa, mandeko gitu. Oh iya. Terus ya saya refleks berhenti gitu. Ketika mandeko, nah Nggih. kamu sama rombongan langsung berhenti ya toh? Ya, lah yang dibabat itu setelah mandek itu yang dibabat itu siapa-siapa itu? Kalau yang di tengah itu saya, yang kena saya. Oh. Terus yang sama yang di depan sendiri pakai atribut PSHT juga. Oh, berarti yang kena itu yang pakai atribut PSHT aja ya? Iya. Jadi yang nggak pakai atribut PSHT tidak dibabat? Enggak. Dibabat ya. Terus kemudian teriaknya apa? Ada yang teriak saya Laskar, diat atau Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, hanya bilang mandeko gitu ya. Iya. Nah, terus setelah membabat kamu, habis babat itu terus dia kemana? Kalau saya itu langsung lurus ke depan, kalau dia putar Lari balik. atau? Lari saya. Oh, sampai lari. Iya. Ya. Sampai boncengan nggak? Boncengan. Boncengan. Sampai yang bonceng? Saya yang boncengin. Oh, yang boncengin. Dan yang bonceng malah nggak kena ya? Yang bonceng itu pertama itu mau turun dari Oh, motor, itu. tapi malah godeli saya. Oh. Terus ya itu. Dibabat. Iya. Oh ya. Akhirnya yang perhubungan itu langsung belok atau Puter putar balik? arah. Ya, depan itu, Iya. putar arah. Iya. Oke, ya, saudaraku semua, ini saya sedikit untuk bertanya kepada Mas Rio, dan ternyata yang babat itu bukan pakai penutup seperti yang disebarkan orang, tidak pakai cadar, tapi pakai helm, kemudian pakai masker. Kan semua sekarang pada pakai masker karena ada COVID corona ya. Nah, kemudian berpakaiannya pun pakai jaket, kemudian pakai celana levis. Katanya ada yang pakai sarung juga. Ada satu orang kayak. Satu orang pakai sarung. Nah, kalau sarung itu kan siapa saja boleh pakai. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini kepolisian segera mengungkap dan menangkap semua orang-orang yang menganiaya ini. Satu yang di makam haji, yang pas kebetulan adalah dari PSHT, kemudian dari Mojosongo yang kebetulan dari PPSHTPM. Mudah-mudahan segera menangkap, dan ini jangan sampai menjadikan konflik horizontal. Karena apa? Jangan sampai membalikkan bahwa yang penting polisi segera menangkap. Karena isunya ini adalah Laskar, maka segera ditangkap saja untuk penganiayanya. Karena kalau saya lihat dari cara berpakaian, cara bekerjanya, itu bukan Laskar. Saya yakin ini bukan Laskar. Ingat, jangan sampai kita percaya hal-hal yang adu domba. Lebih baik kita mencari kebenaran ini, kebenaran yang betul-betul sebenar-benarnya. Jangan hanya isu kemudian kita ikut-ikut. Wala taqfu ma laisa laka bihi. Janganlah kalian itu mengikuti apa-apa yang kalian belum mengerti ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sudah jelaskan bahwa pernyataan dari korban tidak ada kaitannya dengan Laskar. Tapi saya juga berharap kepada kepolisian untuk segera menangkap pelaku ini. Karena yang menjadi korban bukan hanya dari PSHT saja. Yang terjadi di makam haji ini anggota PSHT. Kemudian yang terjadi di Mojosongo adalah anggota dari PPSHTPM atau PSHT P17. Nah, ini menjadikan suatu pembelajaran secara intelijen buat kita semua. Maka PSHT dimanapun juga dan siapapun juga jangan mau dipecah belah dan jangan mau diadu domba ini. Ini merupakan pelajaran. Dan jangan sebarkan lagi berita-berita hoax yang tidak ada kevalitannya.